Kita akan berbicara tentang kuntilanak. Ada yang mengatakan bahwa kuntilanak adalah wanita yang meninggal dengan arwah yang bergentayangan. Ada juga yang berpendapat bahwa kuntilanak adalah sosok jin yang menyerupai wanita yang meninggal secara tidak wajar. Manakah yang benar? Sahabat misteri, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Kita akan berbicara tentang kuntilanak. Ada yang mengatakan bahwa kuntilanak adalah wanita yang meninggal dengan arwah yang bergentayangan. Ada juga yang berpendapat bahwa kuntilanak adalah sosok jin yang menyerupai wanita yang meninggal secara tidak wajar. Manakah yang benar? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi. Kuntilanak adalah makhluk gaib atau hantu perempuan yang merupakan bagian dari mitologi Indonesia. Istilah kuntilanak berasal dari kata kunti, yang berarti perempuan yang meninggal saat hamil. Kuntilanak sering digambarkan sebagai sosok hantu yang penuh dendam dan jahat. Seringkali terkait dengan tempat-tempat angker seperti pohon atau rumah terbengkalai. Menurut mitologi, kuntilanak dikatakan muncul sebagai seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai, berpakaian gaun putih. Namun jika diperhatikan dengan seksama, kakinya menghadap ke belakang. Kuntilanak memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi berbagai macam sosok, termasuk burung atau kucing hitam. Dia diyakini memburu orang yang biasanya targetnya adalah pria dan seringkali menakuti atau membunuh mereka. Menurut mitologi Jawa, kuntilanak dahulunya adalah seorang wanita yang meninggal secara tidak wajar. Sedangkan dalam agama Islam, Nasrani atau Yahudi, kuntilanak adalah sosok jin atau setan yang menyerupai perempuan yang meninggal secara tidak wajar, kemudian mengaku sebagai orang tersebut untuk menghasut manusia. Karena berkaitan dengan keyakinan, maka hal ini tidak bisa dijadikan bahan perdebatan. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Kuntilanak konon mengeluarkan tawa berfrekuensi tinggi yang mengerikan dan digunakan untuk menakuti dan membingungkan korban-korbannya. Legenda mengatakan bahwa suara tawanya menjadi semakin keras ketika dia sebenarnya semakin jauh dan semakin lembut ketika dia dekat, mengarahkan orang ke arah yang salah saat mencoba melarikan diri. Untuk melindungi diri dari kuntilanak, berbagai metode diusulkan dalam mitologi Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk memakai sepatu yang berwarna merah, karena warna merah diyakini dapat mengusir roh tersebut, atau menggunakan benda tajam seperti paku atau gunting untuk menciptakan penghalang yang tidak dapat dilalui oleh kuntilanak. Konon, panjang rambut kuntilanak menandakan berapa lama ia telah meninggal. Semakin panjang rambutnya, maka semakin lama pula ia telah menjadi kuntilanak. Cerita kuntilanak ini sendiri
berkembang sekitar tahun 1600-an, yang dimana sosok kuntilanak atau Pontianak ini memang berasal dari kata Pontianak, Kalimantan Barat. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu tersebut ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Tidak hanya terkenal karena sosok berbaju putih dengan rambut yang panjang, kuntilanak juga ternyata memiliki beberapa jenis yang lainnya. Dalam buku kisah Tanah Jawa ada 4 jenis kuntilanak. Kuntilanak jenis ini dipercaya memiliki kekuatan yang paling rendah. Seringkali kuntilanak putih ini hanya menampakkan diri dan tidak mengganggu manusia. Biasanya, kuntilanak putih sering terlihat di pohon-pohon tertentu, rumah kosong, dan tempat-tempat yang terkenal sepi dan angker lainnya. Jenis kuntilanak yang kedua yaitu kuntilanak merah. Di Indonesia, kuntilanak merah memiliki popularitas yang menyeramkan karena dikenal agresif dan berbahaya. Penggambaran sosok kuntilanak merah masih sama seperti kuntilanak putih, tetapi sosok ini menggunakan baju berwarna merah. Sosok ini dikenal sebagai salah satu sosok kuntilanak yang jahat, dan konon katanya hal ini terjadi karena ia menyimpan dendam yang mendalam selama masa hidupnya dan membuat ia menjadi sosok seperti itu. Berikutnya yaitu kuntilanak hitam. Sosok kuntilanak lain yang berkembang juga adalah kuntilanak hitam. Mungkin ini merupakan jenis yang terkuat di antara kuntilanak merah maupun putih. Selain karena dendam yang belum tuntas, biasanya kuntilanak jenis ini memiliki hubungan dengan ilmu hitam atau dengan dukun ilmu hitam. Yang terakhir yaitu kuntilanak biru. Sosok ini juga merupakan sosok pengatur di antara kuntilanak lainnya, atau bisa disebut bahwa kuntilanak biru merupakan penguasa kuntilanak. Kehadiran kuntilanak biru ditandai dengan bau yang sangat menyengat dan suasana yang tiba-tiba mencekam. Konon katanya kuntilanak ini bisa membuat manusia lemas dan tak sadarkan diri. Tak hanya mengenai warna, sosok kuntilanak juga digambarkan memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada sosok kuntilanak yang jahil, yang memang mereka sangat suka muncul di mana saja untuk sekedar menakut-nakuti manusia agar kepuasannya sendiri terpenuhi. Bahkan sifat lain yang paling cukup mengerikan adalah sifat kuntilanak yang jatuh hati kepada manusia, utamanya laki-laki. Sebagai sosok perempuan, kuntilanak ini juga menyukai laki-laki. Dia bisa saja menempel berhari-hari dan mengikuti manusia tersebut kemana saja. Meskipun awalnya ingin melindungi, sosok ini bisa saja membawa laki-laki tersebut untuk dihasutnya mengakhiri hidup agar bisa terus bersamanya. Tanda-tanda kehadiran kuntilanak. Salah satu yang paling kuat berhembus adalah kabar mengenai kehadirannya yang ada di sekitar kita. Konon katanya banyak yang menyebutkan bahwa sosok ini banyak mendiami tempat-tempat yang tinggi ataupun juga lembab seperti pohon keramat, aliran sungai,
atau bahkan air kolam berenang yang sudah tak terpakai. Banyak petanda yang menandakan kehadiran sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditandai dengan wewangian seperti harum bunga Kamboja dan juga melati. Namun tak jarang ada yang menyebutkan juga bahwa bau kuntilanak cukup busuk, karena memang sosok ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghasilkan darah yang membusuk juga. Cara menangkal kuntilanak. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpindah kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.